teman-teman semua, kembali lagi bersama Angelita dalam channel Anak Baik. Pintu ya Kak ya. Nah, terus ini kakak kan sudah menyatakan diri nekat untuk maju sebagai calon anggota DPRD. Nah, calon anggota DPR itu saya pengen tahu, bukan saya sendiri sih, saya mewakili banyak suara teman-teman. Apa sih tugas anggota DPRD itu yang sebenarnya? Ini pertanyaan bagus dan ini harus diedukasi, dikasih pembelajaran pada saat kampanye sebenarnya. Dan saya rasa bagi saya media seperti ini juga semoga bermanfaat untuk pendidikan politik. Jadi saya sudah kampanye di beberapa titik ya, kalau nggak salah 4 atau 5 titik, kalau tidak salah 4 atau 5 titik. Saya selalu menyampaikan tugas pokok fungsi anggota DPRD. Tugas pokok fungsi anggota DPRD ini saya sampaikan dalam bahasa Kebola. Kenapa saya harus sampaikan dalam bahasa Kebola? Dengan harapan. Karena kalau kita ngomong bahasa Kebola, orang di kampung lebih mengerti dibanding bahasa Indonesia. Karena kita lihat tingkat pendidikan kita juga di kampung masih banyak yang pintar bahasa Kebola dibanding bahasa Indonesia. Jadi tugas pokok fungsi anggota DPRD itu ada 3 berdasarkan undang-undang ya. Ini bukan berdasarkan keputusan Pemuda-Wolatan atau berdasarkan keputusan Pemuda Bujanta. Tidak, ini berdasarkan ketentuan dan regulasi. Itu ada 3. Yang pertama, saya selalu sampaikan di kampanye-kampanye, mudah-mudahan ini juga saya sampaikan dalam bahasa Kebola bahwa DPRD kogereng du lau nomul penau pemerintah ulel lau. Artinya dalam bahasa Indonesia, DPRD punya pekerjaan salah satu tugas dan fungsi daripada DPRD itu adalah controlling, mengawasi pemerintah, mengawasi eksekutif. Kita tahu bahwa sistem pemerintahan kita berdasarkan hukum tata negara yang kita anut di Indonesia ini ada 3 kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi bagi anggota DPRD dia legislatif, fungsinya mengontrol. Yang kedua adalah budgeting. DPRD itu punya tugas pokok fungsi, salah satunya adalah penganggaran. Budgeting itu penganggaran. Bahasa sederhananya bicarakan uang lah. Kenapa kita bicara uang? Kan pertanyaannya itu, kenapa kita harus bicara uang? Karena setiap tahun pemerintah pusat mengirimkan uang ke Kabupaten Alor itu dalam berbagai bentuk pengiriman, entah itu transferan dana pusat melalui dana alokasi khusus atau dana alokasi umum, itu di atas 1 triliun rupiah. Wow, main besar ya berarti ya? Besar, 1 triliun rupiah, 1 triliun lebih. 1 triliun itu saya ngomong di kampanye itu kalau taruh di rumah, ini 4 rumah begini baru perlu, apalagi kalau 2 hari. Terlalu banyak. Besar. Too much lah. Ya, too much. Too much. Jadi sangat banyak lah. Jadi kita ikut membuat keputusan anggaran. Jadi kalau di Kabupaten Alor berdasarkan lembaran APBD yang saya juga ikut baca dan saya selalu ikut pelajari itu hampir 400 sampai 600 miliar itu untuk belanja langsung pegawai. Gaji pegawai, terus mungkin listrik, air, telepon untuk jalannya pemerintahan Kabupaten Alor. Nah, kalau di sistem kalau di dalam sistem bisnis dengan kita keluarkan 400 sampai 600 miliar, harusnya kita punya pendapatan 2 kali lipat daripada pengeluaran kita. Tetapi yang terjadi, kita punya pendapatan asli daerah itu belum mencapai angka 100 miliar. Masih sangat jauh di bawah 100 miliar. Nah, DPRD punya tugas membahas uang-uang yang masuk. Kenapa jadi orang Kabola, khususnya dari Wolatan sampai di Mali, Kebun Kopi, Kecamatan Kabola, Alawaing, semua harus kita punya perwakilan. Supaya pada waktu pembahasan tentang APBD ini, bagi-bagi anggaran ini, kita juga punya kecipratan. Bukan hanya kecipratan, karena di situ kan tarik-menarik.
kepentingan antara dapil-dapil daerah pemilihan. Makanya dengan fungsi anggaran ini, kita mengharapkan calon-calon anggota DPRD yang mengerti fungsi anggaran, yang mengerti tentang penganggaran, budgeting, supaya dia bisa memperjuangkan uang ini untuk kemajuan daerah pemilihannya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah legislasi atau ikut membuat aturan. Aturan-aturan yang ada di kabupaten. Kalau DPR RI membuat undang-undang. Tetapi kalau level DPRD kabupaten, provinsi itu membuat peraturan daerah. Itu 3 fungsi anggota DPRD. Nah, saya rasa dan saya harap dan saya ikut merindukan semua calon anggota DPRD kita itu memahami, mengetahui 3 tugas pokok dan fungsi mereka. Begitu. Makanya ini penting untuk kita diskusikan. Saya harap kalau bisa kanal Anak Baik ini panggil anak-anak baik yang juga maju calon anggota DPRD, apalagi di dapil kita untuk kita diskusi bagaimana untuk mencapai tujuan menjadikan anak-anak mulai dari Wolatan Mali, Kebun Kopi Lawayan untuk lebih baik dengan jabatan anggota DPRD itu how come gitu loh. Iya. Bagaimana bisa kita lakukan itu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi ini teman-teman kita bersama sudah mendengarkan ya fungsi dan cara kerjanya anggota DPRD Kabupaten Alor ya. Dan setelah itu Kakak, ini juga satu pertanyaan ya. Seandainya kalau Kakak terpilih ya, tentunya pastinya Kakak ini orang Kabola. Dan otomatis Kakak akan memprioritaskan orang Kabola. Ya. Apa sih yang pertama, first step Kakak yang mau Kakak lakukan di kampung halaman Kakak, khususnya di Kabola nih? Apa hal pertama yang mau Kakak lakukan? Demi kebaikan bersama tentunya. Kalau saya dipercaya oleh saudara-saudara, teman-teman orang tua, para tua-tua, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, untuk mewakili suara mereka di DPRD berdasarkan 3 tugas pokok fungsi itu. Menurut saya kita agak mundur di satu kecamatan Kabola, khususnya Kelurahan Kabola. Karena kita punya kantor kelurahan aja contohnya ya. Budget anggaran untuk kelurahan Kabola itu mungkin 300-400 juta. Nah, kalau dengan 300-400 juta, apa yang kelurahan bisa lakukan? Jadi satu hal yang paling mungkin yang harus kita lakukan, karena ini menjadi satu hukum sosial di mana-mana lah. Itu di mana uang banyak beredar, di situ berkembang segala macam perekonomian. Jadi kalau uang hanya 400 juta masuk di kelurahan Kabola, apa yang mau diharap? Oleh karena itu sebenarnya satu hal langkah yang paling mudah, tidak terlalu mudah juga sih, tapi bagi saya mudah. Yang bisa dikerjakan, bukan mudah, yang bisa dikerjakan adalah bagaimana kita melihat saat ini setiap desa itu mendapat transferan dana desa dari pemerintah pusat itu 1 miliar. Bahkan ada yang lebih dari 1 miliar. Nah, kenapa kita tidak mencoba dengan persyaratan-persyaratan menjadikan Wolatan jadi desa, Mali jadi desa. Dengan demikian, bukan hanya 400 juta yang masuk di kelurahan kita, jadi 2 miliar masuk. Bahkan kelurahan itu dijadikan desa aja. Dengan demikian, 3 miliar masuk berputar di kampung kita. Itu satu langkah awal menurut saya. Saya juga udah pikirin itu. Kalau bisa, itu dulu. Bagaimana kita menarik uang masuk untuk kampung kita supaya. Karena di mana perputaran uang di kampung, itu pertumbuhan ekonomi ada. Tentunya untuk membangun kita butuh dana ya Kak ya. Jadi stepnya ya kita harus membentuk desa-desa agar bisa di mana dana itu bisa masuk ya. Ya. Kalau saya sih bukan membentuk desa-desa. Memang potensi Wolatan sudah bisa jadi satu desa, potensi Mali sudah bisa jadi satu desa. Jadi
ya kita bisa lakukan itu. We can do that gitu loh. Ya, we can do that. Kenapa tidak? Kita bisa lakukan itu. Asal kita punya kemauan. Karena itu hal yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, perputaran uang masuk di kampung kita lebih banyak, pertumbuhan ekonomi lebih baik. Itu yang pertama, yang bisa dan mungkin kita lakukan. Tetapi, kita harus tahu bahwa semua ini bisa dilakukan kalau kita sudah di DPRD. That's a problem. Ya toh, itu masalahnya. Jadi kita harus bersatu padu untuk memberikan suara yang satu padu bagaimana memberikan perwakilan kita duduk di DPRD. Itu the first step lah ya, langkah awal. Saya pikirkan itu yang paling mungkin. Yang kedua, ada hal-hal yang saya lihat di Wolatan. Di Wolatan ini jalan yang di depan rumah ini. Jalan yang di depan rumah ini mungkin udah dari SMA, SMP saya. Sejak dari perkerasan, peningkatan naik kepada lapen, jalan, perusak, sampai sekarang seperti itu. Nah, kita kan tidak punya perwakilan dari sini yang mungkin tidak sering lewat jalan ini, nggak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu, tapi kalau nggak bisa berebutan kue pembangunan di tingkat kabupaten pada saat fungsi penganggaran, ya lain ke daerah pemilihan lain, akhirnya ke kecamatan lain. Makanya kita membutuhkan DPRD yang handal. Sebenarnya DPRD itu sebenarnya watchdog lah ya. Jadi anjing pengawas sebenarnya. Siapa yang pintar menggogok, buruannya bisa dapat. Itu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang prioritas seperti ini, memang ini udah menurut saya prioritas juga. Ini udah berpuluh-puluh tahun soalnya. Itu. Yang berikut menurut saya adalah desa tadi saya udah bilang the first step desa, Mali bisa desa, Wolatan bisa satu desa. Tapi saya memang punya kerinduan juga adalah Bandara Mali itu. Saya kampanye di mana-mana, Bandara Mali itu saya pertaruhkan apa yang ada di dalam diri saya dan semua yang melekat dalam diri saya untuk memberikan nama Bandara Mali itu menjadi Bandara Moses Lana Mali Dialog. Kenapa Bandara Moses Lana? Berbicara Bapak Moses Lana, itu opa saya juga. Ya, itu berbicara Opa Moses Lana tidak terlepas daripada Gereja Kemah Injil. Kenapa bandara itu harus nama Pak Moses Lana, Opa Moses Lana? Karena Gereja Kemah Injil cukup memberikan kontribusi dalam dunia penerbangan di Kabupaten Alor. Karena Gereja Kemah Injil adalah salah satu denominasi gereja yang datang pertama ke Alor membuka penerbangan. Bahkan sampai Padang Halang. Dulu sampai Padang Halang. Jadi untuk menghargai, menghormati perintis penerbangan ini, bagi saya tidak ada salahnya kita memberikan penghargaan, memberikan nama Bandara Mali menjadi Bandara Moses Lana Airport Dinari. Itu hal yang juga tidak terlalu sulit sih sebenarnya kalau kita mau. Itu hal-hal yang menurut saya untuk awal kalau saya berbicara di Wolatan. Kalau saya berbicara di Wolatan. Complicated lah. Cukup complicated kampung kita ini. Cukup complicated. Cukup banyak masalah sebenarnya. Tetapi bukan berarti masalah itu tidak bisa diurai. Tidak bisa diselesaikan seperti itu. Nah, anak-anak muda kita juga sebenarnya bukan hanya di Kabola. Satu kabupaten Alor ini kita kurang literasi, kita kurang buku-buku, sudah kurang buku-buku, tidak banyak yang suka membaca. Saya suka membaca dan saya hobi membaca. Makanya pendidikan itu, knowledge itu, pengetahuan itu, kalau tidak kita dengar cerita orang, kita bisa membaca. Jadi jangan pikir harus S1, S2, S3. Saya yang pendidikan saya selevel S2, S3 aja, banyak yang permasalahkan ijazah gitu. Tapi kata Rocky Gerung, apa ijazah itu? Gitu. Yang penting kan kemampuan. Kemampuan. Bagaimana mengelola akal sehat kita. Mengelola akal sehat kita. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak ya.
Jadi teman-teman di sini Bapak Rendu Kuyaha atau kita bisa panggil juga kakak ya kakak itu dia mau menjadi seorang pejuang kampung di mana dia memperjuangkan dia mau sendiri seorang diri memperjuangkan kampung halamannya, tetapi juga tidak lupa membutuhkan dukungan dan bantuan dari teman-teman sekalian. Nah, Bapak Rendu Kuyaha